Siap. Baik, perkenalkan saya Dr. Nurmalaya yang bertugas di Poli hari ini. Baik, ini dengan Ibu siapa? Kalista. Ibu Kalista. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada Ibu. Nantinya mungkin sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaan dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan Ibu letakkan tangannya di atas meja. Di sini saya akan mulai pemeriksaan kekuatan otot dari elbow flexor. Ibu silakan mengikuti instruksi dari saya. Gini Bu tangannya. Oke. Dan tangan yang satunya. Baik, di sini nilai 3 apabila pasien dapat melakukan secara fluorom dengan melawan gravitasi. Dan apabila pasien dapat melakukannya, saya akan memberikan tahanan pada bagian distal forearm dan fiksasi pada bagian bahu. Baik, Ibu silakan tangannya di. Oke. Lagi nilai 4 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara sedang dan nilai 5 apabila pasien dapat melakukan secara tahanan secara maksimal. Dan itu saya akan melakukan pada bagian yang satunya. Di sini memberikan tahanan pada bagian distal forearm dan fiksasi pada bagian bahu. Oke, nilai 4 apabila pasien dapat melakukan secara sedang dan nilai 5 apabila pasien dapat melakukan secara maksimal. Apabila pasien tidak dapat melakukannya, di sini saya akan memberikan support pada bagian distal forearm dan meminta pasien untuk menekuk sikunya. Baik Ibu, ditekuk. Oke. Yang satunya. Nilai 2 dengan pasien dapat melakukan secara fluorom tanpa melawan gravitasi. Dan apabila pasien tidak dapat melakukannya, di sini saya akan palpasi pada bagian distal forearm dan meminta pasien untuk menekuk sikunya. Baik, dan yang satunya. Nilai 1 di sini terlihat adanya kontraksi otot, dan setelah itu nilai 0 apabila tidak terdapat adanya kontraksi otot. Saya akan melanjutkan pada pemeriksaan bridge extensor. Minta pasien tangannya berdiri atas meja, dan di sini Ibu mengikuti arahan dari saya, ditekuk ke atas tangannya. Oke, tentunya Bu. Oke, nilai 3 apabila pasien dapat melakukan serat fluorom dengan melawan gravitasi. Jika pasien mampu melakukannya, saya akan melakukan memberikan tahanan pada bagian distal metakarpal pasien dan meminta pasien untuk melawannya. Oke. Nilai 4 apabila pasien dapat melawan tahanan secara sedang, lagi Bu. Dan nilai 5 apabila pasien dapat melawan tahanan secara maksimal. Dan saya melakukan yang sisi yang satunya. Oke. Nilai 4 apabila pasien dapat melawan tahanan secara sedang dan nilai 5 secara maksimal. Setelah itu apabila pasien tidak dapat melawan gravitasi, saya memberikan support pada bagian distal forearm dan dengan posisi mid position. Ibu gini, oke. Dan baik kekuatan yang satunya. Oke. Setelah itu apabila pasien dapat melakukan secara fluorom tanpa melawan gravitasi. Dan setelah itu apabila pasien tidak dapat melakukannya, saya mempalpasi pada bagian distal forearm dan minta pasien untuk melakukannya kembali. Melakukan yang sisi yang satunya. Oke, nilai 1 apabila terdapat adanya kontraksi dan nilai 0 apabila tidak terdapat adanya kontraksi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan shoulder abductor dan meminta pasien untuk merentangkan tangan. Silakan Ibu tangannya ke samping dengan abduksi ke. Oke, yang tangan yang satunya Bu. Baik, di sini nilai 3 bila pasien dapat melakukan abduksi sampai 90 derajat dengan melawan gravitasi. Setelah itu apabila pasien dapat melakukannya, saya meminta pasien untuk merentangkan tangan kembali dan saya memberikan tahanan pada bagian distal arm dan fiksasi pada bagian deltoid. Silakan Ibu melawan. Oke, nilai 4 apabila pasien dapat melawan tahanan secara sedang dan nilai 5 bila pasien dapat melawan tahanan secara maksimal. Setelah itu bagian yang satunya memberikan tahanan pada bagian distal arm dan fiksasi pada bagian deltoid. Silakan Bu melawan. Oke, nilai 4 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara sedang, kembali Bu. Nilai 5 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara maksimal. Tidak dapat melawan gravitasi, saya memposisikan pasien dalam keadaan supinasi atau berbaring, dan di sini saya melakukan fiksasi pada bagian area bahu pasien dan minta pasien untuk merentangkan tangan kembali. Silakan Ibu. Oke, saya akan melakukan pada sisi yang satunya. Silakan Ibu. Nilai 2 apabila pasien dapat melakukan secara fluorom tanpa melawan gravitasi. Dan setelah itu apabila pasien tidak dapat melakukannya, saya memberikan palpasi pada bagian deltoid bagian proksimal dan meminta pasien untuk mengulanginya. Oke, nilai 1 apabila terdapat adanya partial rom atau kontraksi otot, dan setelah itu saya akan melakukan pada bagian yang satunya palpasi pada bagian deltoid proksimal. Oke Ibu mengulanginya, minta tolong. Baik, nilai 1 terdapat adanya kontraksi otot dan nilai 0 apabila tidak terdapat adanya kontraksi otot. Akan melakukan pemeriksaan pada knee extensor. Di sini saya meminta posisi pasien dalam keadaan duduk dan kedua tangannya ada di sisi tubuh. Oke. Baik, Ibu silakan minta tolong untuk meluruskan kakinya. Yang satunya Ibu. Baik, nilai 3 bila pasien dapat melakukan secara fluorom dengan melawan gravitasi. Jika pasien mampu melakukannya, saya meminta pasien untuk melakukan ekstensi kembali dan di sini saya memberikan tahanan pada bagian distal cruris pasien. Pasien dapat melakukan tahanan secara sedang. Dan nilai 5 bila pasien dapat melakukan tahanan secara maksimal. Nilai 4 bila pasien dapat melakukan tahanan secara sedang. Diulangi Bu. Dan nilai 5 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara maksimal. Yang tidak dapat melawan gravitasi, saya memposisikan pasien dalam keadaan set lying atau keadaan ring. Ibu silakan miring. Dan di sini tangan saya yang satunya ada di bawah lutut pasien. Di bawah lutut pasien. Dan tangan yang satunya ada di distal cruris. Setelah itu saya melakukan pada sisi yang satunya. Di sini tangan saya satunya ada di bawah lutut. Permisi Bu. Oke, dan tangan yang satunya ada di distal cruris pada pasien. Dapat nilai 2 dengan pasien dapat melakukan secara fluorom tanpa
tidak mampu, saya memposisikan pasien dalam keadaan supinasi atau berbaring. Silakan berbaring, Ibu. Dan saya melakukan palpasi pada bagian otot quadriceps pasien dan dibantu kakinya, Ibu. Yang satu sisinya. Nilai 1 apabila terdapat adanya kontraksi otot. Dan nilai 0 apabila tidak terdapat adanya kontraksi. Terakhir adalah ankle dorsiflexor. Saya memposisikan pasien dalam keadaan supinasi ataupun berbaring. Dan di sini saya meminta pasien untuk mengangkat pergelangan kaki ke atas. Silakan Ibu mengangkat pergelangan kaki ke atas. Oke, yang satunya, Bu. Baik, pada pasien terdapat nilai 3, pasien dapat melakukan secara full round dengan melawan gravitasi. Dan setelah itu apabila pasien mampu, saya meminta pasien untuk melakukannya kembali dan memberikan tahanan pada bagian distal metatarsal pada pasien. Silakan Ibu mengulanginya. Oke. Nilai 4 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara sedang dan pulang, Bu, secara maksimal. Oke, nilai 5 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara maksimal. Dan saya melakukan yang sisi yang satunya. Oke, nilai 4 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara sedang, secara maksimal, Bu. Baik, di sini nilai 5 apabila pasien dapat melakukan tahanan secara maksimal. Pasien tidak dapat melawan gravitasi, saya meminta pasien untuk melakukan dorsifleksi ankle kembali. Silakan Ibu mengangkat pergelangan kakinya ke atas. Yang satunya, Ibu. Baik, di sini pada pasien terdapat nilai 2 dengan pasien dapat melakukan partial round. Jika pasien tetap tidak mampu, saya melakukan palpasi pada bagian otot dorsiflexor pada pasien dan meminta pasien untuk mengangkat pergelangan kakinya. Silakan Ibu. Yang satunya lagi, Bu. Baik, nilai 1 terdapat adanya kontraksi otot dan nilai 0 bila tidak terdapat adanya kontraksi otot. Baik, Ibu, ini pemeriksaan kekuatan otot pada Ibu udah selesai. Silakan Ibu untuk duduk kembali. Dari pemeriksaan semuanya telah selesai pada Ibu dan hasilnya semuanya dalam batas normal. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak, Dok. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Dan saya mengakhiri pemeriksaan dengan mencuci tangan terlebih dahulu.